Haleluya, salam sejahtera dalam anugerahnya. Kita bertemu lagi dalam bahasan saya sebagai materi seri dari 4 angka 7 kitab Wahyu. Ada hal-hal teknis yang membuat tertunda sekian lama, tapi puji Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan seri bahasan-bahasan saya. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang pemeteraian dengan satu pertanyaan, apakah 144.000 bermakna jumlah atau simbol? Saudaraku, kata meterai berarti segel atau jab kalau berhubungan dengan surat menyurat. Apabila surat itu berisi meterai atau segel, itu menjelaskan tentang keabsahan, jaminan dari surat tersebut. Pada konteks ini, ketika kita bicara tentang pemeteraian dalam Alkitab, itu berhubungan dengan keselamatan. Berarti pemeteraian itu menyegel keselamatan kita. Dan Yohanes 6 ayat 27 itu berbicara tentang jaminan hidup yang kekal. Ada dua tahapan pemeteraian dalam Alkitab. Yang pada tahap pertama itu berlangsung ketika kita percaya kepada Yesus. Efesus pasal pertama ayat 13 berkata begini, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Maka tahap pertama dari pemeteraian yang berlangsung seketika ketika kita percaya, itu dilakukan oleh Roh Kudus. Dan ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Pada tahap pemeteraian pertama, firman Allah berkata dalam ayat 14, itu adalah jaminan. Dalam kata Yunani arabon berarti panjar. Artinya belum memperoleh seluruhnya. Pada tingkat pemeteraian ini, keselamatan itu sekalipun telah dijamin oleh Roh Kudus, tetapi ketika seseorang murtad, memberontak, meninggalkan keimanannya, maka keselamatan bisa hilang. Sekali lagi, keselamatan bisa hilang. Dijelaskan dalam Ibrani pasal 6 tentang orang-orang yang murtad itu sendiri. Jadi pada konteks pemeteraian pertama, sekalipun itu adalah jaminan Roh Kudus, tapi itu juga masih tergantung dari setiap keteguhan iman kita kepada Tuhan. Pada pemeteraian kedua, itu yang berlangsung dari apa yang akan kita bahas ini, yang dijelaskan dalam Wahyu pasal 7. Pada tahap ini, keselamatan mutlak tidak bisa hilang. Sekali lagi, pada tahap ini, pada pemeteraian yang akan kita bicarakan ini, itu benar-benar adalah keselamatan sama sekali tidak bisa hilang. Sekali lagi saya ingin membaca Efesus pertama ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Ada atau arabon dalam terjemahan Indonesia bisa disebut sebagai panjar bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Kapan kita akan memperoleh seluruhnya? Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya, yaitu pada peristiwa pemeteraian kedua yang dijelaskan dalam Wahyu
pasal 7. Saudaraku, karena Alkitab banyak berbicara tentang angka-angka, apalagi dalam pemeteraian ini. Kita mengenal ada angka 12, ada angka 12.000, ada angka 144.000. Satu pertanyaan, apakah angka-angka ini berhubungan dengan jumlah atau simbol? Mari kita membuka dalam Wahyu pasal 7. Kita memulai membaca dari ayat yang kedua dan seterusnya, berkata begini. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan, menyegel hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dan seterusnya dan seterusnya. Ayat ini menjelaskan tentang peristiwa pemeteraian itu dengan angka-angka yang tertera di dalamnya. Pertama, pemeteraian itu dijelaskan sini, yaitu dari ke-12 suku Israel diambil 12.000. Maka 12 kali 12.000 kita dapatkan angka 144.000. Inilah yang akan menjadi bahasan kita. Apakah angka-angka ini berhubungan dengan jumlah atau simbol? Saya ingin membawa kita melihat pada Wahyu pasal 14. Wahyu pasal 14 ayat pertama berkata begini. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Saudaraku, ayat-ayat ini memberi sebuah gambaran pada kita tentang siapa sebenarnya 144.000. Kalau dalam Wahyu pasal 7 disebut sebagai 12 suku Israel. Tapi Wahyu pasal 14 berkata, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri Bukit Sion, bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Peristiwa pemeteraian dalam Wahyu pasal 14 dijelaskan, yaitu pada mereka yang dimeterai mendapat tanda di dahi mereka maksudnya, dan tanda itu adalah nama anak Allah dan nama Bapanya. Jadi nama Yesus dan nama Bapanya. Tapi ayat ini secara khusus menyebut nama Yesus sebagai anak domba. Satu pertanyaan yang perlu saya angkat. Ternyata kelompok 144.000 ini adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang adalah anak domba, yang adalah korban Paskah itu sendiri. Sekali lagi menjadi pertanyaan, apakah orang Israel percaya kepada Yesus? Sampai hari ini bangsa ini tidak percaya tentang Mesias yang datang pada 2000 tahun lalu, yaitu Yesus sendiri. Mereka tidak percaya dia adalah domba Paskah. Sementara ayat ini menjelaskan 144.000 dari 12 suku Israel itu adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, karena di dahi mereka terdapat
nama anak domba itu. Maka dengan demikian, yang dimaksud firman Allah tentang kelompok ini bukanlah berarti Israel secara daging, Israel secara lahir ya. Itu hanyalah sebuah simbol sebagai umat pilihan, sebagai simbol, sebagai orang-orang yang terpilih. Maka ini berbicara tentang Israel rohani. Ini berbicara tentang gereja Tuhan yang dimeterai pada akhir zaman nanti menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Selanjutnya, angka 144.000 itu terambil dari 12.000 kali 12 suku Israel. Dapatlah angka 144.000 maksud saya. Jadi 144.000 itu 12 kali 12.000. Kita tahu angka 12 adalah angka yang sangat berhubungan dengan bangsa Israel, orang Israel. Dimulai dari ke-12 anak Yakub, akhirnya menjadi 12 suku Israel, dan akhirnya menjadi sebuah bangsa yang terpilih. Angka 12 juga pada perjanjian baru dikenal dengan 12 murid Yesus, yang akhirnya menjadi 12 Rasul Yesus, dan akhirnya dari 12 Rasul Yesus ini telah meletakkan dasar kekristenan, telah meletakkan dasar dari gereja itu sendiri, sehingga gereja menjadi sebuah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, kata firman Allah. Itu sebabnya merujuk pada angka 12 dari fakta sejarah itu sangat berhubungan dengan simbolisasi dari pemuritan. Maka angka 12 adalah angka pemuritan bagi saya. Itu sebabnya Yesus dalam amanat agung Matius pasal 28 berkata, "Pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah segala bangsa muridku, serta ajarlah mereka melakukan apa yang merupakan kehendak Tuhan." Ternyata salah satu tujuan dari penginjilan, dari salah satu tujuan dari misi Allah bagi dunia ini adalah memuridkan mereka yang percaya. Itu sebabnya angka 12 sangat berhubungan dengan pemuritan, untuk mereka diajar. Dan tujuannya kita akan membaca dalam Efesus pasal 4 ayat 11 dan seterusnya berkata begini, "Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman." Pertama, tujuan daripada pemuritan untuk mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Pada pasal selanjutnya, Alkitab mengatakan bahwa sampai gereja itu tidak bercacat celah, cemerlang. Itulah tujuan dari pemuritan. Maka makna dari angka 12 ini tidaklah bermakna tentang jumlah, tetapi bermakna tentang orang-orang yang telah dimuridkan untuk menghasilkan satu kriteria Allah, yaitu kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Karena itu salah satu syarat sebagai pengantin Kristus.
Selanjutnya, angka 144.000 itu, kalau kita tarik ke belakang, kita akan menemukan sebuah korelasi dari angka 144.000 itu. Mari kita membuka dalam Kejadian pasal 15 ayat 12 sampai 14 berkata begini. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ini adalah peristiwa di mana Tuhan memerintahkan Abram untuk membuat sebuah korban sembelihan dengan berbagai aturan yang telah ditetapkan. Setelah Abram melakukannya, Abram menunggu kehadiran Tuhan dari korban sembelihan. Tapi Abram tertidur. Akibat kelalaian ini, Tuhan menubuatkan kepada Abram bahwa generasinya, keturunannya akan diperbudak di Mesir selama 400 tahun. Kalender Israel 1 tahun berjumlah 360 hari karena dia menggunakan kalender bulan. Ya. Bulan mengitari bumi selama 360 hari. Sedangkan kalender yang kita pakai yaitu bumi mengitari matahari selama 365 hari 8 jam. Maka 1 tahun 360 hari kalau kita kali 400 tahun, disitulah kita dapatkan angka 144.000 hari. Saudaraku, setelah 144.000 hari atau 400 tahun, bangsa ini dilepaskan dari perbudakan, dibebaskan dari perbudakan melalui satu peristiwa penebusan, yaitu pengorbanan domba Paskah. Yohanes 1 ayat 29 mengatakan bahwa itu adalah simbolisasi daripada Yesus sebagai anak domba Allah. Artinya setelah 144.000 hari atau 400 tahun, bangsa Israel ditebus oleh darah anak domba Allah. Maka angka-angka ini tidaklah berarti jumlah. Maka angka 12 dan angka 144.000 adalah simbolisasi dari kelompok orang itu dengan kriteria yang Tuhan inginkan, yaitu angka 12 itu berbicara tentang pemuritan, sedangkan angka 144.000 itu berbicara tentang penebusan yang dikerjakan oleh Yesus bagi setiap mereka yang percaya. Artinya, angka-angka ini menjelaskan orang-orang tersebut yang dijelaskan 144.000 itu berbicara orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang telah dikuduskan, dan orang-orang yang telah memberi diri untuk dimuridkan, diajar, sampai pada sebuah tingkat yang dijelaskan dalam Efesus pasal 4. Mereka memiliki kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, pertumbuhan yang sesuai dengan kriteria Allah. Artinya kelompok ini adalah kelompok orang yang hidup benar-benar dalam kehendak Tuhan dan tidak bercacat celah, karena itulah syarat kriteria untuk menjadi pengantin Kristus. Kenapa? Karena ternyata peristiwa pemeterai itu terjadi menjelang pernikahan gereja. Maka saya menyimpulkan 144.000 bukanlah berarti jumlah, tetapi mereka adalah kelompok orang yang pada akhirnya menjadi pengantin Kristus,
yaitu memiliki tingkat kedewasaan penuh tanpa cacat karena telah ditebus oleh darah Yesus, telah dididik, dilatih, diajar untuk bertumbuh sesuai dengan firman Allah. Selanjutnya kita melihat pada Wahyu pasal 14, saudara, tentang arti simbolisasi dari ayat-ayat ini. Saya ingin membaca ayat 2 Wahyu 14. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Ayat ini menjelaskan bahwa angka 144.000 adalah angka penebusan, orang-orang yang telah ditebus. Ayat yang keempat, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Pada ayat yang keempat ini, sepertinya mencerminkan, kalau kita terjemahkan secara harafiah, orang-orang yang tidak berhubungan intim, sekalipun itu selayaknya suami istri, itu lebih kudus dari orang yang berhubungan suami istri. Sekali lagi, kalau kita membaca ayat ini secara harafiah, ya, berkata begini, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Artinya, kekudusan di sini secara harafiah mengatakan bahwa berhubungan suami istri itu tidaklah sekudus orang-orang yang tidak berhubungan. Apakah seperti itu maknanya? Itu sebabnya ayat ini dan kebenaran yang kita pelajari dalam pemeteraian itu tidaklah bermakna harafiah. Itu adalah bermakna simbolisasi. Yaitu kalau kita berbicara tentang bangsa Israel yang terlibat perzinahan, perselingkuhan, itu bukanlah berarti mereka berhubungan intim selayaknya suami istri, tapi itu berbicara tentang penyembahan berhala. Seperti dalam unggahan saya dalam Nubuatan 7 Jemaat, ketika Alkitab berbicara tentang perzinahan rohani, gereja itu sendiri itu berbicara tentang gereja yang masuk terlalu jauh dalam politik praktis atau berhubungan dengan mamon, bukan berbicara tentang hubungan antara lelaki dan perempuan. Maka dengan demikian ayat ini menjelaskan bahwa ini hanyalah simbolisasi dari orang-orang yang telah dikuduskan, ditebus oleh darah Yesus, yang memberi diri untuk dimuridkan sehingga mereka mencapai sebuah standar kriteria untuk menjadi pengantin Kristus. Masih dalam Wahyu pasal 14 bagian B berkata begini, ayat 4 bagian B, mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu sendiri. Apa yang dimaksudkan firman Allah kelompok ini? Pengantin Kristus adalah orang-orang yang akan menjadi korban-korban sulung bagi Allah. Sedikit kita telusuri dalam Perjanjian Lama, korban sulung ini
berasal dari perintah Tuhan kepada bangsa Israel untuk setiap hasil panen mereka harus mempersembahkan yang namanya buah sulung. Apa itu buah sulung? Setiap hasil yang terbaik dari panen mereka, mereka harus ambil bawa kepada imam besar. Ya, sekali lagi hasil yang terbaik dari buah itu harus bawa kepada imam besar. Itu mengartikan bahwa kita harus memprioritaskan, memberi yang terbaik kepada Tuhan melalui imam besar. Dan ternyata 144.000 ini hanyalah simbolisasi dari pengantin Kristus itu telah menjadi korban-korban sulung. Artinya pemberian-pemberian yang terbaik. Kalau saya angkat satu pertanyaan, siapakah orang yang mendapat bagian dalam keselamatan kekal? Pertama, orang-orang percaya zaman perjanjian lama. Kedua, bangsa Israel itu sendiri sebagai umat pilihan Allah. Ketiga, orang-orang percaya kepada Yesus zaman perjanjian baru yang sudah mati. Pada akhirnya mereka dibangkitkan pada kebangkitan pertama, menyongsong kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Keempat, yang dijelaskan sebagai 5 anak darah bodoh yang masuk pada masa aniaya besar. Mereka akan mati syahid. Mereka akan mendapat bagian dalam keselamatan kekal. Dan kelima adalah pengantin Kristus itu sendiri. Dari kelompok 5 ini yang mendapat bagian dalam keselamatan yang kekal, ternyata yang terpilih untuk menjadi pengantin Kristus adalah gereja di akhir zaman ini. Itu sebabnya Alkitab menjelaskan mereka adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang terbaik, yang pada akhirnya menjadi korban-korban sulung, buah sulung, pemberian yang terbaik. Itu sebabnya kebenaran ini maknanya tidaklah bersifat harafiah, maknanya tidaklah bersifat angka itu sendiri, tetapi itu adalah simbolisasi dari pengantin Kristus itu sendiri. Itulah yang dicemburui oleh Paulus dalam 2 Korintus pasal 11. Saya ingin membaca bagi kita 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua berkata begini. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Siapa Paulus? Orang yang dipakai luar biasa, yang pernah melihat Tuhan, yang menulis 14 kitab dalam perjanjian baru, dari suku Benyamin, orang Israel asli. Dalam kapasitas seorang Paulus yang sehebat itu, dia masih cemburu kepada pengantin Kristus itu sendiri. Kenapa? Karena mereka lah orang-orang yang dipilih Tuhan menjadi korban sulung, menjadi pengantin Kristus. Itulah 144.000 yang diambil dari 12 suku dengan jumlah 12.000. Dan saya mengatakan angka-angka itu hanyalah simbolisasi dari orang-orang yang telah ditebus, dikuduskan, yang dimuridkan untuk mencapai tingkat kriteria sebagai pengantin Kristus, karena peristiwa pemeteraian itu berlangsung menjelang pernikahan Yesus sebagai kepala gereja dan gerejanya. Inilah yang dapat saya jelaskan sebagai pandangan-pandangan penafsiran bagi kita untuk dapat memperluas. Ternyata Alkitab memiliki simbolisasi tidak hanya berarti jumlah secara harafiah, tetapi
Yang pasti kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan bahasan 7 sangkakala dengan seri hukuman atas dunia oleh doa-doa orang kudus. Haleluya.